lada pantai barat, kelihatannya mungkin sekali para pialang akan bisa bangkit kembali karena waktu itu ada banyak pedagang asing termasuk orang India Muslim yang tidak pernah masuk ke pedalaman, yang langsung datang ke pantai mendapatkan lada lalu melakukan penawaran dan penanaman baru dilakukan hampir tiap hari. Pada waktu inilah VOC ya di pantai bertindak atau instruksi dari tempat kedudukan utamanya di Belanda di Kepulauan Indonesia di Batavia, Jawa Barat mulai mengadakan upaya terpadu untuk ikut memasuki wilayah perdagangan lada dengan syarat mereka sendiri. Pada waktu itu, lada merupakan mata pencarian perdagangan yang paling penting dari perusahaan bagi perusahaan. Dan persyaratan Aceh sangat merugikan orang Belanda. Walaupun mereka bisa mendapatkan barang, mendapatkan izin berdagang di pelabuhan lada, namun mereka harus bersaing dengan barang impor Sultan sendiri yang selalu harus dijual dulu. Dan kemudian pedagang Pujarot yang dengan pengalamannya sudah lama di pantai, memungkinkan mereka memperkirakan selera dan permintaan sesuai dengan orang-orang setempat. Mereka juga menghadapi penetapan harga secara sesukanya yang dilakukan oleh Panglima Aceh di samping hambatan-hambatan yang mereka alami dalam perdagangan kain disebabkan mereka tidak mempunyai sumber pasokan yang cukup di India. Sementara permintaan untuk dolar Spanyol waktu itu di pelabuhan sangat memberatkan. Oleh karena itu, kemunduran yang dialami orang Aceh tidak bisa segera dimanfaatkan oleh Belanda. Selama tahun 1640-an dan 50-an, para pedagang India Muslim melakukan perdagangan paling besar di pantai dan mereka juga pemasok utama bagi Pariaman dan Tiku yang sekarang Belanda memutuskan untuk memakai strategi baru, yaitu alih-alih bekerja melalui sistem Panglima Aceh seperti yang dilakukan para pedagang India Muslim atau mendekati pemasok lokal seperti yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Belanda lalu memutuskan untuk melenyapkan Panglima Aceh yang merangkap sebagai importir dan eksportir dan juga mitra India mereka, dan membentuk persekutuan langsung dengan para pialang pantai Minangkabau yang kesetiaannya terhadap sistem Aceh tidak bisa dikatakan tidak tergoyahkan. Nah, strategi Belanda ini bermata dua. Yang pertama, menekan kelompok Aceh, ya, menekan keraton Aceh yang kesulitan untuk menentukan harga di pantai barat melalui persetujuan sesuai dengan syarat Belanda, dan agar melarang semua pedagang asing kecuali Belanda ini memasuki pelabuhan-pelabuhan ini. Dengan kemajuan yang dicapai oleh Belanda di India, mereka sekarang bisa mendapat persediaan kain dan kemudian penetapan harga setara dengan lada. Kemungkinan Belanda memasuki perdagangan barter antar Asia dan dengan demikian meringankan beban untuk menyediakan mata uang. Yang kedua, Belanda pada waktu yang sama mencari sekutu di antara kelompok pialang lama yang bersedia menanggalkan sistem Aceh sama sekali dan membuka pelabuhan mereka bagi perusahaan Belanda yang menggantikan orang Aceh menjadi atau sebagai pedagang ekspor impor utama. Keberhasilan kebijakan ini diketahui dan perkembangannya telah didokumentasikan dengan baik. Wakil kelas pialang di sepanjang pantai pada 657 dengan daerah 10 bandar di selatan, kemudian mencakup pialang pantai yang ternama di Tiku dan daerah pedalaman Indrapura, dan mendekati Belanda dengan menawarkan akan menjual lada emas hanya khusus kepada perusahaan dengan imbalan pengusiran para panglima Aceh, dan Belanda melanjutkan melindungi daerah itu. Hasilnya penandatanganan perjanjian Painan tahun 63 yang selanjutnya menjadi dasar tuntutan Belanda atas seluruh pantai. Ironisnya justru pada waktu perjanjian ditandatangani, minat dagang Belanda di pantai berubah. Yang menjadi perhatiannya adalah mendapatkan emas, bukan lada lagi. Konsumsi lada sudah mencapai titik jenuh di Eropa tahun 80-an, tetapi di pasaran Eropa tahun 70-an ada ledakan permintaan untuk katun India, dan katun segera menjadi bahan muatan kembali yang
paling berharga untuk perusahaan. Walaupun minat untuk lada masih berlanjut sebagai komoditi intra-Asia, memperoleh katun sejumlah besar lempeng emas dan mata uang dikapalkan ke India dan meningkatkan pentingnya emas di Minang. Pada tahun 1660-an, perusahaan mendirikan pemukiman yang utama di Padang, terutama entrepot pantai yang bersama kota tengah. Di dekatnya tidak mendapat banyak lada, tetapi berada pada terminal rute emas dari tanah datar dan karenanya tidak dirugikan dengan adanya banyak pendatang. Pada waktu ini, kehadiran orang Eropa di pantai yang tadinya dibatasi hanya boleh berdagang dalam rangka sistem yang ada mulai mempengaruhi kedudukan relatif pelabuhan pantai dan penduduknya dengan cara yang masih berlanjut sampai sekarang. Sebelum meninjau pialang pantai Padang dan hubungan mereka dengan pialang, sudah pantas untuk merangkum nasib desa-desa lada di pantai tahun 63 karena mereka sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga lada di pasaran Eropa dan sistem prioritas dagang Belanda. Karena macetnya pasaran lada Eropa pada akhir abad ke-17 dan kurangnya pesanan dari Nederland, ditambah lagi himbauan untuk menekan harga beli para penanam lada di pantai ini, di mana Belanda bisa mencegah pembeli luar untuk mendekati tempat ini sangat tergantung dari belas kasihan kebijakan dagang Belanda yang berubah-ubah selama abad ke-18 sesuai dengan situasi pasar Eropa, dan kemudian memperoleh lada dengan sangat murah dari tempat-tempat lain di kepulauan ini. Salah satu tindakan pertama Belanda, yaitu setelah bisa menguasai entrop bagian barat, adalah menurunkan harga beli. Selain ini, mereka minta lada putih bukan lada hitam. Ini berarti kulit putih bonggol lada harus dibuang dulu, jadi menambah kerja bagi petani. Lagi-lagi biaya transportasi bagi petani menjadi lebih tinggi karena transportasi pantai yang ada dipakai pemerintah. Dan petani harus mencari kapal sendiri untuk membawa ladanya ke tempat pengumpulan yang sedikit jumlahnya dan jauh tempatnya. Ini tidak menguntungkan sekali. Juga Belanda hanya mau membayar lada dengan kain, tidak dengan mata uang. Nah, ini repot lagi. Jadi ini menunggu jaringan dagang petani menghambat perdagangan beras di pantai, sedangkan desa-desa lada sangat menggantungkan hidupnya dari beras. Maka beras diangkut dengan kapal ke desa-desa, lada yang kekurangan, tapi beras ini harus dibayar dengan mata uang. Ini repotnya di sini karena dalam keadaan seperti ini banyak desa lada menunjukkan keluasannya mencari penyelamatan dengan menanam tanaman lain, karena sekarang sudah biasa dengan tanaman dagang, mereka tidak segera kembali menanam beras. Sebaliknya banyak daerah yang dulunya daerah lada sekarang beralih ke tanaman yang sudah menjadi tanaman dagang di pantai sebelum ramainya perdagangan lada. Sebelum pertengahan abad ke-16, rempah-rempah dan kapas telah ditanam di pantai untuk memenuhi kebutuhan para penenun di pedalaman. Ini kapas merupakan saingan yang menarik lada. Bisa tumbuh di iklim dan tanah yang tepat sama dengan lada. Apalagi kapas adalah tanaman tahunan yang membutuhkan 200 hari untuk tumbuh. Dan tenaga yang diperlukan pasti tidak lebih besar daripada lada. Sementara lada yang dahulu seperti Bayang dan Indrapura telah beralih ke beras. Karena diantaranya jalur pantai di kaki daratan dataran Sungai Pagu yang terdiri atas daerah pedalaman Painan, Salida, dan 10 buah bandar telah berpindah ke pembudidayaan kapas sejak periode 1656 dan 65. Dan kapas ini dikapalkan ke Padang, Kota Tengah, dan tempat lain. Dan dari sana diangkut ke pedalaman untuk dikerjakan oleh penenun yang jumlahnya makin meningkat di desa. Dengan demikian, daerah-daerah lada dulu telah mengubah diri menjadi saingan perusahaan dan perdagangan kain yang dihasilkan di Aceh. Ini pada akhirnya para penanam lada dan kapas di pantai tidak hentinya mengalami campur tangan dan tekanan Belanda dengan berbagai cara. Misalnya kebijakan terhadap lada berfluktuasi dan lain sebagainya ini. Ketika pada dekade berikutnya pada
abad ke-18, Batavia mulai menyadari pentingnya lada untuk perdagangan teh Cina dan mencoba mengadakan upaya baru untuk mempromosikan budidaya lada bagi kebanyakan daerah di pantai Minangkabau. Hal ini sudah terlambat karena parah. Maka sebagian dari minat baru terhadap lada Minangkabau untuk perdagangan Cina, pialang pantai diubah menjadi agen Belanda. Kali ini agen bagi kepentingan Belanda di dalam pertanian. Mereka diberi fungsi yang belum pernah mereka pegang sebelum, yaitu mendorong mengawasi budidaya lada di pemukiman satelit desa-desa mereka sendiri untuk menjaga agar kewenangan mereka tidak merembet ke jauh. Usaha-usaha mereka terutama dipusatkan pada pialang di dua entropot utama, yaitu Pariaman dan Padang. Karenanya pembudidayaan lada di situ belum pernah berkembang, dan dalam lingkungan tersebut penanaman kapas telah mulai diupayakan dengan berhasil. Selain diubah menjadi agen Belanda mempromosikan lada, para pialang pantai didesak untuk menggunakan semua pengaruhnya untuk meniadakan budidaya kapas, dan mereka juga diingatkan bahwa kepentingan mereka terikat pada budidaya lada yang dilakukan para petani. Nah, ini pada 775 dibuat perjanjian dengan pelabuhan di pantai yang implikasinya masih baru untuk pantai barat. Dengan perjanjian ini para pialang pantai baik di utara maupun selatan Padang telah terikat untuk mencegah penanaman kapas. Selain itu mereka berjanji bahwa tidak akan ikut ambil bagian di dalam perdagangan kapas, menyatakan bahwa kapas yang masuk ke pelabuhan mereka adalah tidak sah dan menahan kapas yang dikirim ke pegunungan. Selanjutnya juga setuju untuk menanam lada sendiri, membujuk penduduk daerah mereka untuk melakukan hal yang sama. Di tiap-tiap perjanjian diberi klausul tiap penghulu harus menjaga kebun lada supaya dalam keadaan baik, dan juga harus membujuk anggota masyarakat menanam lada. Ini penandatanganan ini tidak berhasil, kapas terlalu menguntungkan untuk ditinggalkan. Sementara pada tahun 70-an penanaman lada di bagian Minangkabau pantai yang menjadi wilayah Belanda boleh dikatakan berhenti. Tekanan para pialang Padang dilakukan terus tetapi tanpa hasil, dan usaha-usaha Belanda untuk mendorong penanaman lada di daerah tidak bisa bertanam lada di dekat Padang. Ini akhirnya daerah yang biasanya dengan lada tidak mau menanam lagi, dengan demikian mengakhiri percobaan pertama Minangkabau dengan tanaman dagang untuk pasaran di dunia. Di sebagian besar dataran pantai tanahnya sudah miskin, penduduk sudah pergi, dan tanah mulai ditumbuhi senak belukar lagi seperti masa jaya lada. Itu tentang petani lada di Padang Pariaman. Selamat pagi, kuliah sejarah.